Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Ya, perkenalkan, nama aku Fitra Aris Munandar dan aku bakal jadi CEO asisten kalian untuk biologi dasar. Dan hari ini kita bakal mempraktikumkan tentang transportasi tumbuhan. Ya, kalian kebayang nggak gimana air dari tanah bisa nyampe ke tumbuhan, bisa nyampe ke daun, bisa nyampe ke bunga dan organ-organ tumbuhan lainnya? Dan itu bakal terkait banget sama yang namanya pembuluh vaskular yang dia bakal kebagi jadi dua, yaitu ntar bakalan ada silem dan bakalan ada floem. Seperti yang kita tahu nih, kalau pembuluh silem itu merupakan pembuluh angkut yang bakal mengangkut air, kemudian dia bakal mengangkut hara juga, mineral dari akar ke seluruh tumbuh-tumbuhan yang lagi butuh air nih. Jadi kalau misalnya tumbuhannya lagi layu, jadi di akar itu ntar bakalan ada silem yang bakal mengangkut air ke tumbuhan. Nah, selanjutnya bakalan ada juga jaringan yang kedua, yaitu jaringan phloem. Nah, jaringan phloem ini dia tuh berkebalikan sama jaringan silem. Kalau silem ngangkut air, kalau phloem bakal ngangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama yang bakal diangkut ke storage-nya tumbuhan, yaitu vakuola, kayak gitu. Ya, selanjutnya mengenai transportasi tumbuhan, dia tuh juga nggak terlepas sama yang namanya transpirasi. Atau kalau kita tuh bakal nyebut dia yang namanya penguapan, kayak gitu. Kalian kan pernah nih jemur pakaian, terus kenapa dia bisa kering? Ya karena udah menguap. Nah, jadi kalau di tumbuhan dia tuh juga bakalan ada proses penguapan yang bakal disebut sama yang namanya transpirasi. Kalau pada makhluk selain tumbuhan itu bakal disebut sama evaporasi. Sementara kalau kita gabungin semua penguapan yang ada di muka bumi ini bakalan jadi namanya evapotranspirasi, kayak gitu. Tapi kita nggak bakal fokus ke semuanya dan kita bakal fokus ke transpirasi aja, yaitu pada tumbuhan. Dan transpirasi itu bakal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ntar bakalan ada faktor dalam dan faktor luar, kayak gitu. Jadi kalau untuk faktor dalam kita bisa lihat aja nih, kalau tumbuhan itu bakal punya lebar daun yang beda-beda, ketebalan daun yang beda-beda, luas daun yang beda-beda, dan jumlah stomatanya. Sehingga faktor-faktor tersebut bakal jadi penyebab perbedaan transpirasi pada tumbuhan. So, kalian bisa lihat nih, kalau siang hari bakalan ada tumbuhan yang layu dan bakalan ada yang nggak layu. Ya, itu bakal depend banget sama faktor internalnya dari tumbuhan, kayak gitu. Dan sementara kalau faktor luar yang bakal mempengaruhi transpirasi tumbuhan, itu adalah bisa ada faktor suhu, ada faktor udara, ada faktor kelembaban udara, dan seterusnya, kayak gitu. Jadi bayangin aja nih, misalkan kita bawa tanaman bayam nih, tanaman bayam yang bakal kita tanam di tropis, it's gonna be sehat, subur, segar, kayak gitu. Sementara kalau misalnya kita bawa bayam itu ke gurun pasir, ya kalian bakal kebayang bayam itu bakal kayak layu, nggak semangat hidup, oke ya. Nah, jadi itu karena perbedaan ya faktor eksternal. Dan kemudian mekanisme transportasi air atau mekanisme transportasi zat itu bakalan dibantu oleh jaringan vaskular, silem, dan phloem. Ada satu hal yang perlu aku sampaikan, bahwasanya air itu kan didapat dari tanah nih. Gimana sih air bisa masuk ke dalam silem? Nah, itu bakalan ada dua cara, yaitu secara simplas atau apoplas. Nah, kalau pergerakan dia tuh secara simplas, biasanya air bakal masuk ke dalam silem melalui sitoplasma sel yang bakal nembus lewat plasmodesmata, kayak gitu. Sementara kalau yang rute apoplasnya, dia bakal lewat dinding-dinding sel. Sehingga ketika nyampe silem, dia bakal lewat simplas juga sih akhirnya, kayak gitu. Jadi kalian harus ingat, kalau simplas dia itu air bakal lewat sitoplasma, dan untuk apoplas dia bakal lewat dinding sel, kayak gitu. Dan untuk praktikum kali ini yang bakal kita pakai itu adalah tanaman Alamanda Cathartica yang punya bunga warna kuning. Anggun sekali. Oke, jadi kita tuh punya tanaman Alamanda Cathartica yang ntar bakalan kita buat jadi dua perlakuan. Yang satu bakalan kita botakin, so dia bakal nggak punya daun. Dan yang satu lagi bakal kita biarin aja dia punya daun. Jadi kita tuh bakal bandingin tanaman mana yang laju transpirasinya tuh lebih cepat. Apakah yang dia tuh banyak daun atau yang nggak ada daun, kayak gitu. Dan untuk praktikum kali ini aku bakal dibantu sama Kak Ica dan Kak Syarafina yang bakal mempraktikumkan secara khusus untuk kalian. Let's stay tuned. Halo semua, perkenalkan saya Kak Ica Triska Putri dan saya Kak Syarafina Bukhari.
Jadi di sini kami membantu Bank Fitra untuk praktikum transportasi tumbuhan, yang alat-alatnya itu ada tumbuhan alamanda catartica dan gabus untuk menutup si Erlenmeyer. Dan ada Erlenmeyer. Jadi di sini si alamanda itu kita potong dengan ukuran tangkai yang sama, dan air di dalam Erlenmeyer itu kita masukkan juga dengan volume yang sama. Nah, cara pembuatan praktikum ini yaitu yang pertama sekali, setelah kita sudah menyiapkan alat-alat dan bahannya. Nah, di sini kan ada 2 alamanda yang kira-kira berukuran 30 cm. Akan kita kupas satu batang alamanda ini yang tidak mempunyai daunnya sampai dia botak seperti yang Kak Fitra jelaskan tadinya. Nah, jadi di sini sudah ada satu batang alamanda yang tidak mempunyai daun dan satu lagi mempunyai daun. Nah, di sini kita mempunyai 2 tabung Erlenmeyer yang dimana memiliki volume air yang sama. Nah, setelah itu sebelumnya kita berikan gabus yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran diameter tabung ini. Kita masukkan sekalian dengan batangnya. Begitu juga dengan yang satu lagi. Nah, mengapa kita menyumbat Erlenmeyer dengan gabus? Nah, itu dikarenakan agar air yang berada di dalam tabung Erlenmeyer ini tidak akan menguap. Jadi usahakan gabus kalian itu tertutup dengan rapat pada si tabung Erlenmeyer. Praktikum kita sudah selesai, namun pengamatannya itu kita tunggu selama 1 minggu. Nah, nanti akan terlihat nih antara air yang pada batang yang mempunyai daun dengan batang yang tidak mempunyai daun sama sekali. Kita akan melihat perbedaan transpirasi yang terjadi antara alamanda yang pertama ini dengan alamanda yang tidak mempunyai daunnya. Jadi di hari pertama ini kita sudah menaruh air di dalam 2 Erlenmeyer yang sama bervolume 500 ml atau yang sudah kita tandai dengan tanda berwarna biru. Jadi ini adalah hasil yang telah kita amati selama seminggu. Dapat kita lihat pada tumbuhan yang masih memiliki daun, airnya itu berkurang karena air yang pada dalam Erlenmeyer itu lebih banyak ditransportasikan daripada pada tumbuhan yang tidak memiliki daun. Oleh sebab itu, pada batang yang memiliki daun, airnya berkurang. Dikarenakan dia memiliki daun, di mana daun merupakan tempat proses berlangsungnya transpirasi pada tumbuhan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada transportasi tumbuhan ini melibatkan 2 jaringan, yaitu jaringan xilem dan phloem. Jaringan xilem mengangkut air dan unsur hara dari akar atau dari tanah ke daun atau pada bagian tumbuhan yang membutuhkan, dan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Oleh karena itu, itulah mengapa terjadi proses transpirasi pada tumbuhan yang disebabkan pula oleh faktor luar dan faktor dalam. Saya Kak Ica dan saya Kak Vina, kami pamit undur diri. Assalamualaikum.